indahnya dunia, manisnya dosa. Kini tiba saatnya kembali untuk menyadari, untuk miliki hari-hari Yesus, agar hidup kita kan berarti bagi sesama, apalagi bagi Yesus. Pimpin kami Yesus melewati lembah gurun dunia ini. Bangkitlah generasi muda, kurbankan semangat api di dalam jiwa, melayani di bawah banci darah dan api, walau sampai titik darah terakhir. Jagalah selalu api semangatmu, biarlah keselamatan tetap abadi, agar bangsa-bangsa akan tahu bahwa hanya Yesus pengharapan dunia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar bersama-sama. Biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan dapat kami terima untuk memahami materi saat ini. Amin. Shalom, salam sehat dan salam semangat. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, karena materi kita saat ini adalah materi terakhir pada semester genap ini. Anak-anak sekalian, jika pada materi-materi sebelumnya ada yang kalian kurang pahami, silahkan ditanyakan ya. Oke, sekarang mari kita masuk pada pembelajaran kita yang baru, remaja dan cita-citanya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pasti setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik, kesuksesan dalam pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi seringkali kita terbentur oleh berbagai kendala. Kendala terbesar justru ada pada diri kita sendiri. Seperti halnya kita menginginkan sesuatu tanpa ada usaha, sehingga mustahil untuk mendapatkannya. Untuk itu, bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana kita mewujudkan impian atau cita-cita tertentu? Sebelum kita melihat ke sana, mari terlebih dahulu kita melihat arti sebuah cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Namun, bagi yang menganggap cita-cita hanya sebagai mimpi, maka cita-cita tersebut hanyalah sebuah mimpi belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju dataran rendah, mengikuti kemana saja alur air sungai membawanya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancang bangun kehidupan seseorang. Fenomena seseorang tanpa cita-cita bisa dengan mudah kita temui. Coba
tanya kepada beberapa orang siswa-siswi SMA atau SMK yang baru lulus, kemana mereka akan melanjutkan studi, atau apa yang akan mereka lakukan setelah mereka lulus. Mungkin sebagian dari mereka akan menjawab tidak tahu, menjawab dengan rasa ragu, atau mereka menjawab mereka akan memilih satu jurusan favorit di perguruan tinggi negeri atau swasta tertentu. Pertanyaannya, apakah jurusan favorit tersebut mereka pilih karena memang mereka tahu potensi mereka, tahu seperti apa gambaran umum perkuliahan di jurusan tersebut, dan peluang-peluang yang dapat mereka raih ke depannya karena berkuliah di jurusan tersebut? Atau hanya sekedar ikut-ikutan teman, gengsi belaka, lagi tren, karena mengikuti anjuran orang tua atau bahkan asal pilih? Yang terjadi selanjutnya adalah di saat perkuliahan sudah berlangsung, beberapa dari mereka merasa jurusan dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi, setelah itu ia akan mengikuti ujian lagi di tahun depan atau malas-malasan belajar sehingga IPK-nya itu kurang. Sungguh suatu pemborosan terhadap waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu, demi menjauhi hal-hal demikian, ada dua hal yang dapat menjadi perhatian kita. Hal yang pertama, motivasi. Kata motif diartikan sebagai daya upaya untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Motivasi merupakan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan tersebut. Motivasi ada dua jenis, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tapi atas dasar kemauan sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Jadi intrinsik itu datang dari diri sendiri, ekstrinsik datang atau pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan ialah dasar dari cita-cita remaja Kristen. Setiap remaja pasti punya cita-cita dengan harapan kelak akan menjadi kenyataan. Apakah rahasia sederhananya agar cita-cita dengan harapan kelak akan menjadi kenyataan? Apakah rahasia sederhananya agar cita-cita kita menjadi kenyataan? Apakah itu usaha? Apakah itu belajar? Semua jawaban itu benar. Akan tetapi, lebih benar lagi jika remaja Kristen melandaskan cita-cita dan harapannya kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Landaskanlah cita-cita dan harapanmu kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam cita-citamu. Bagaimana cara melibatkan Tuhan? Teruslah berusaha dan berjuang menggapai keinginan itu dengan memberitahukan, meminta, dan berdoa kepada Tuhan Yesus terhadap keinginan kita tersebut. Dalam Yakobus 4 ayat 13-17 menjelaskan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dan juga Amsal 19 ayat 1 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran untuk digunakan memecahkan masalah dan mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Kita dapat merencanakan segala hal yang akan kita jalani ke depan, dan seringkali kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sempurna. Manusia boleh saja merancang segala sesuatu menurut keinginannya. Namun,
manusia harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Karena apa yang direncanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab firman-Nya berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Akan tetapi juga, kamu harus menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kemudian Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Oke, sekarang tugasnya nomor 1, berikanlah contoh masing-masing dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik apa saja contohnya, dan motivasi ekstrinsik apa saja contohnya. Kemudian yang kedua, sebutkanlah apa yang menjadi cita-citamu dan alasan mengapa kamu memilih cita-cita tersebut. Jadi sebutkan cita-citamu apa, terus kasih alasan mengapa kamu memilih cita-cita tersebut. Kemudian yang ketiga, doakanlah dan serahkanlah cita-citamu tersebut kepada Tuhan. Dan doakan juga keadaan kita yang sedang berada di tengah-tengah wabah COVID-19, agar keadaan kita bisa cepat pulih. Oke, untuk bagian doa, silakan langsung saja berdoa, tidak perlu dijawab, tidak perlu ditulis di buku. Yang ditulis di buku hanya nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekarang silakan berdoa.